Dan di waktu yang bersamaan, Ana sedang berada di rumah Klaus dan sedang disiksa dan dilakukan pelecehan, guys. Halo semua, aku Zalfa, selamat datang di Satu Cerita. Selamat datang buat kalian yang baru nonton. Jadi di channel Satu Cerita ini aku bakal bawain misteri-misteri yang terjadi di dunia, guys. Mulai dari kasus-kasus sampai hal horor pun bakal aku bahas di channel ini. Jadi buat kalian yang suka dengan bahasan serupa, jangan lupa buat subscribe karena kita bakal tayang 1 kali 1 minggu. Di beberapa video lalu ada yang komen request nih guys, ada dari M. Ilham. Dia minta aku untuk ceritain tentang kasusnya Marian Bachmeier, atau seorang perempuan yang menembak pelaku pelecehan anaknya sendiri di persidangan. Kasusnya Marian Bachmeier ini pernah viral beberapa waktu lalu di TikTok, kayak mungkin setahun yang lalu, entah tepatnya kapan. Cuma yang aku tahu ini pernah viral di TikTok karena cukup menarik juga, banyak pro dan kontra dari kasus ini guys. Antara ini disebut sebagai sesuatu yang heroik atau ya sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan gitu. Nah, siapa sih Marian Bachmeier itu dan gimana sih kronologi kejadiannya? Sini aku ceritain. Marian Bachmeier adalah seorang perempuan yang lahir di Jerman pada tanggal 30 Juni tahun 1950. Masa kecilnya Marian ini kurang lebih masih terpapar dampak dari World War II atau Perang Dunia II guys. Dan ayahnya dari Marian ini merupakan tentara yang tergabung dalam Nazi dalam organisasi yang namanya Waffen SS. Marian ini udah mengalami banyak tekanan emosional dan banyak banget kejadian-kejadian yang tidak mengenakan semasa kecilnya. Seperti yang aku bilang tadi, dia ini masa kecilnya masih terdampak Perang Dunia II. Dan ketika ayahnya pensiun, ayahnya Marian ini menjadi pemabuk berat guys. Jadi ya kehidupan Marian kecil ini sangat-sangat keras. Hubungan Marian dengan ibu kandungnya sendiri ternyata memang kurang baik juga setelah ibunya ini memutuskan untuk bercerai dan menikah lagi dengan laki-laki lain. Jadi pada saat itu Marian punya ayah tiri juga. Pada saat usianya 16 tahun, Marian ini mengandung anak pertamanya guys. Dan anaknya ini ternyata harus diberikan sebagai anak adopsi karena ayah tirinya ini mengusirnya, jadi dia nggak punya dukungan dari siapapun pada saat itu. Setelah kehamilannya yang pertama itu dan anaknya dijadikan anak adopsi, Marian ini nggak lama dari situ hamil lagi guys. Tapi ketika dia hamil anak keduanya dan waktu itu udah mendekati masa-masa hari kelahiran, Marian ini udah paksa oleh orang yang jahat guys, sampai mentalnya ini benar-benar hancur dan dia jadi menyimpan benci kepada semua sexual abuser atau pelaku pelecehan seksual karena dia memiliki trauma akan itu. Karena keadaannya yang tidak memungkinkan, karena dia mempunyai trauma dengan pelecehan itu, akhirnya anak keduanya pun harus dijadikan anak adopsi guys. Marian harus merelakan anak keduanya. Beberapa tahun telah berlalu dan ketika pada tahun 1972, tepat ketika Marian berusia 22 tahun, dia ini bekerja di sebuah pub di daerah dekat rumahnya. Nama pubnya itu adalah Tipasa Pub. Dan ketika dia bekerja di sana, dia menjalin asmara atau dia berpacaran dengan manajernya di sana. Dan di umurnya yang ke-22 ini Marian hamil lagi anak ketiganya. Tapi ini adalah kehamilan terakhirnya karena setelah kehamilannya ini dia melakukan prosedur tubektomi atau pemotongan tuba falopi sehingga dia tidak bisa punya anak lagi. Pada 14 November 1972 akhirnya anak ketiga Marian ini lahir dan diberi nama Anna. Ketika dia melahirkan dan membesarkan Anna, dia ini hidup seorang diri. Jadi sampai anaknya berumur 7 tahun dia harus membawanya ke tempat kerjanya di sebuah pub yang aktivitasnya itu pada malam hari guys, di yang tadi aku sebutin di Tipasa Pub. Ketika Ana ikut ibunya kerja di pub itu, Ana benar-benar gak ada yang jagain dan dia harus menjaga dirinya sendiri. Dia gak punya teman sama sekali di sana dan seringkali dia ini tertidur di bar guys, ketika dia menunggu ibunya lagi party. Dengan semua hal yang terjadi itu, Marian juga menyadari bahwa skill parenting dia itu nggak cukup baik gitu untuk membesarkan seorang anak. Jadi dia berpikir lagi, apa aku kasih lagi anak aku menjadi anak adopsi seperti anak-anak aku yang sebelumnya?
Dan dari beberapa pengakuan teman-teman dekatnya Marianne yang melihat gaya parentingnya Marianne, mereka ini bilang bahwa Marianne ini seringkali menuntut Anna untuk bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jadi Anna ini dituntut untuk bisa melakukan semuanya sendiri layaknya orang dewasa. Padahal Anna ini baru 7 tahun hidup di dunia, guys. Suatu hari pada tanggal 5 Maret tahun 1980, pagi itu Marianne dan Anna ada cekcok antara ibu dan anak lah seperti pada biasanya. Tapi pada saat itu Anna nggak terima. Dia dimarahi oleh ibunya, dan sebagai bentuk perlawanannya dia akhirnya memutuskan untuk bolos sekolah, guys. Dia nggak pergi ke sekolah, melainkan dia pergi untuk bermain bersama kucing di rumah tetangganya. Tetangganya adalah seorang pria bernama Klaus Grabowski yang ternyata memiliki catatan kriminal yang cukup kelam. Klaus Grabowski ini adalah seorang pria berumur 35 tahun yang berprofesi sebagai tukang jagal atau tukang daging, dan dia memiliki catatan kriminal melakukan pelecehan terhadap 2 anak di bawah umur. Nah, sebenarnya si Anna ini nggak cuma sekali doang, guys. Dia pergi main ke rumahnya si Klaus ini. Dia tuh sering main ke rumah Klaus untuk bermain bersama kucingnya. Tapi mengingat si Klaus ini punya catatan kriminal yang cukup buruk gitu ya, melakukan pelecehan terhadap anak di bawah umur, tetap aja dong Anna ini seharusnya lebih waspada gitu loh, untuk memilih tempat mana yang seharusnya dia jadikan tempat bermain. Dengan catatan kriminalnya waktu itu, Klaus ini dimasukkan ke rumah sakit jiwa, guys. Tapi dia di rumah sakit jiwa itu nggak betah dan dia pengen keluar. Sampai-sampai dia rela. Dia ini dengan sukarela mau disuntik kebiri. Katanya nggak apa-apa, aku mau disuntik kebiri aja asal aku bisa keluar dari rumah sakit jiwa ini. Klaus bilang kayak gitu karena saking pengennya dia keluar dari rumah sakit jiwa. Dan permintaannya ini dikabulkan. Klaus ini melakukan suntik kebiri dan kemudian dibebaskan pada tahun 1976. Tapi setelah itu dia meminta persetujuan kepada pengadilan untuk bisa melakukan terapi hormon agar libidonya kembali normal setelah dia melakukan suntik kebiri itu. Dan anehnya persidangan pun menyetujui keinginan dari Klaus ini. Interaksinya dengan Anna ternyata membangkitkan kembali monster yang ada di dalam dirinya Klaus, guys. Dia ini merasa bahwa sedang disajikan di depan matanya sendiri korban berikutnya untuk dijadikan pelecehan, guys. Ngelihat Anna yang sering berkunjung untuk main sama kucingnya, dia nggak langsung mengeksekusi aksinya, tapi dia seakan-akan membuat bonding terlebih dahulu supaya orang-orang sekitar dan Anna pun percaya bahwa Klaus ini tidak berbahaya. Dan tibalah hari di mana Anna bolos sekolah pada waktu itu. Setelah dia bolos itu dia nggak pulang ke rumahnya, guys. Udah berjam-jam ditungguin sama Marianne kok nggak pulang-pulang gitu. Karena jam sekolah pun udah selesai dan ternyata Anna ini nggak pulang-pulang. Dan di waktu yang bersamaan Anna sedang berada di rumah Klaus dan sedang disiksa dan dilakukan pelecehan, guys. Hari itu ketika Anna dilecehkan di rumah Klaus, dia ini berusaha untuk menangis dan berteriak. Tapi Klaus ini menghentikan teriakan dan tangisannya dengan menggunakan stocking tunangannya. Dia mencekik Anna sampai Anna meregang nyawa. Karena cekikannya keras banget dan Anna sudah meninggal dunia, Klaus ini langsung panik dong. Dia nggak tahu harus berbuat apa. Akhirnya dia berpikir dia akan menguburkan jasadnya Anna. Tapi sebelum itu dia mengikatnya terlebih dahulu dan dia masukkan ke dalam kotak. Aku nggak bisa ngebayangin gimana struggle-nya anak usia 7 tahun gitu ya, berhadapan sama pria dewasa yang tenaganya nggak tahu segede apa, cuma membutuhkan satu stocking untuk menghabisi nyawanya, guys. Bener-bener menyayat hati banget. Setelah jasadnya Anna ini dimasukkan ke dalam kotak, Klaus ini berencana untuk menguburnya di tanah dangkal di dekat saluran air di sana. Sementara itu Marianne nggak tahu. Dia clueless banget, gak tahu apa yang dilakukan Klaus terhadap anaknya, dan dia juga gak tahu bahwa pagi hari itu ketika dia beradu argumen dengan anaknya, itu adalah kali terakhir dia melihat anak masih hidup. Gak perlu waktu yang lama, guys, ternyata Klaus ini ditangkap di hari yang sama juga. Karena ternyata tunangannya Klaus ini melaporkan apa yang sudah dia lakukan, apa yang sudah dia perbuat terhadap Anna. Karena ternyata sebelum dia mau menguburkan Anna, Klaus ini laporan dulu, guys, ke tunangannya.
Dan dia meninggalkan sebuah catatan yang bertuliskan, tolong jangan tinggalkan aku akan menjelaskan semua ini, tolong temui aku di pub terdekat. Karena tunangannya ini merasa bahwa Klaus sudah melakukan hal kriminal yang sangat-sangat besar, dia gak mau nutupin itu. Setelah membaca catatannya si Klaus, tunangannya ini langsung melaporkan ke polisi bahwa telah terjadi pembunuhan dan korbannya adalah seorang anak berusia 7 tahun. Tapi pada saat itu tunangannya Klaus ini masih play along, jadi dia ikutin apa kata catatannya. Dia pergi ke pub terdekat dan ketika Klaus sudah nyampe di sana, sudah sampai di bar, polisi langsung mengepungnya. Setelah ditangkap sama polisi, Klaus ini mengaku kalau dia membunuh Anna, tapi dia tidak mengakui kalau dia melecehkan Anna sebelum membunuhnya. Klaus ini malah bersaksi bahwa dia dipaksa untuk mencekik Anna karena Anna mengancamnya, guys. Bener-bener menurut aku ini kesaksian yang gak masuk akal, bener-bener cerita bohong gitu. Masa anak umur 7 tahun melakukan hal itu bener-bener gak mungkin. Klaus ini cuma mengada-ngada keterangannya supaya dia gak mendapatkan hukuman yang berat, guys. Klaus juga bilang kalau Anna itu meminta sejumlah uang kepada dirinya dan kalau misalkan Klaus nggak memenuhi permintaannya Anna itu, Anna akan membuat pernyataan bohong bahwa Klaus telah melecehkannya. Klaus juga bilang bahwa tindakannya ini dipengaruhi oleh ketidakseimbangan hormon karena kan tadi aku bilang dia melakukan terapi hormon setelah suntik kebiri yang dia lakukan. Ngedengar pengakuan bohongnya si Klaus, Marian ini benar-benar marah dong, benar-benar emosi karena dia mendengar anaknya sendiri dituduh melakukan hal-hal tersebut. Yang benar-benar gak mungkin gitu loh, anak umur 7 tahun bisa melakukan hal seperti itu. Dan Marian ini harus menunggu 1 tahun kemudian untuk membalaskan dendamnya, guys. Nah, tapi waktu polisi menemukan jasadnya Anna yang dikuburkan di tanah dangkal dekat saluran air itu, polisi itu kan otomatis ngasih lihat ke Marian juga gimana keadaan jasad anaknya. Tapi pada saat itu, reaksi Marian ini benar-benar bikin polisi bingung karena Marian memasang wajah yang flat, dia seperti terlihat gak punya emosi apa-apa dan pada saat itu dia langsung gak mau berbicara sama polisi. Dia juga menolak untuk pergi ke kamar jenazah karena waktu itu polisi mau memastikan lagi nih, mau mengidentifikasi lagi apakah ini benar anaknya dari Marian. Tapi Marian menolak untuk pergi ke kamar jenazah pada saat itu. Berbulan-bulan lamanya sebelum persidangan si Klaus ini dilaksanakan ya untuk menentukan nasibnya si Klaus, bagaimana hukuman yang akan dia terima, Marian ini hidup di dalam ketidaktenangan, guys. Ya pastilah, apalagi dia adalah seorang ibu yang kehilangan anaknya dan dia mengetahui faktanya bahwa anaknya ini meninggal karena dibunuh dan dilecehkan sebelumnya. Pasti mau siapapun itu di seluruh dunia pasti akan mengalami luka yang cukup mendalam dan gak bisa hilang gitu aja, guys, termasuk Marian. Kadang dengan kesedihannya itu Marian bakal meledak-ledak emosinya di depan publik atau dia juga bisa mengisolasi diri di apartemennya hingga berhari-hari dia tidak berinteraksi dan bersosialisasi keluar rumah. Akhirnya pada bulan Maret tahun 1981 dilakukanlah persidangan untuk mengadili Klaus. Seberat apa hukuman yang akan dia berikan dan bagaimana nasib selanjutnya ditentukan di persidangan itu. Klaus ini diadili di pengadilan di distrik Lubeck, guys. Dan persidangannya ini berlangsung 3 hari berturut-turut. Persidangan di hari pertama dibuka dengan keterangan dari Marian. Marian ini menceritakan bagaimana struggle-nya anak kecil hidup bersama dirinya karena anak ini harus melakukan segalanya sendiri. Dia juga harus ikut bersama Marian untuk pergi ke pub setiap malam karena tidak ada yang menjaganya. Dan Marian juga bilang bahwa anak ini terkadang kesulitan untuk pergi ke sekolah seperti anak-anak biasanya karena yaitu tadi, anak ini harus pergi ke pub bersama ibunya. Marian juga bilang bahwa Anna cukup sering bermain di rumah tetangganya dan disitulah awal mula dia bertemu dengan Klaus Grabowski. Saat persidangan berlangsung, Marian ini selalu duduk di paling depan, guys. Dan karena ya dia punya emosi, punya dendam gitu ya terhadap pelaku pelecehan seksual anaknya, terkadang dia melontarkan kalimat-kalimat kasar ketika sedang berada di persidangan. Persidangan ini berlangsung 3 hari berturut-turut dan selama 3 hari berturut-turut itu Marian harus mendengarkan banyak kesaksian dari beberapa orang terkait Klaus, termasuk dokter yang mendampingi Klaus untuk melakukan terapi hormon. Dan semua pernyataan tentang Klaus dari kesaksian-kesaksian orang-orang itu bikin Marian gak kuat, guys. Karena Marian pikir ini udah salah banget dan gak perlu ada pembelaan lain.
Di hari ketiga persidangan pada tanggal 6 Maret 1981, ruang sidang itu dibuka untuk umum 5 menit sebelum persidangan dimulai. Dan pada saat itu, Klaus dikawal duluan untuk masuk ke ruang persidangan dan dia duduk membelakangi pintu masuk dan jaraknya itu lumayan agak jauh dari kerumunan umum. Setelah itu disusul kedatangan Marianne yang ketika dia memasuki ruang sidang, dia langsung berdiri sejajar dengan punggungnya Klaus. Dia berdiri sejenak dengan jarak hanya beberapa meter saja dan dia melihat Klaus dengan tatapan penuh emosi guys. Dan gak lama setelah itu, Marianne mengeluarkan sebuah pistol dari saku jubahnya. Dia mengarahkan pistolnya itu ke punggungnya Klaus dan dia menarik pelatuknya sebanyak 8 kali. Dengan kesempatan hidup yang sangat-sangat kecil, Klaus ini langsung kolaps di tempat. Dan ketika mereka meminta bala bantuan datang gitu ya untuk mengecek bagaimana kondisinya Klaus, tapi semuanya sudah terlambat. Klaus sudah meninggal di tempat. Setelah melakukan penembakan itu, Marianne menjatuhkan pistolnya dan menyerahkan diri ke polisi tanpa penolakan apapun. Kejadian Marianne Bachmeier ini bikin geger satu Jerman pada waktu itu dan beritanya ada di mana-mana. Media memberitakan tentang kasus main hakim sendiri yang dilakukan oleh Marianne Bachmeier dan ini adalah videonya. Setelah banyak diberitakan di media, muncullah banyak pro kontranya sampai waktu viral kemarin ini tuh masih berlanjut pro kontranya karena ada orang yang bilang kayak kalau misalkan Klaus ini ditembak, dia ini gak akan merasa tersiksa karena kan udah mati di tempat gitu. Kalau misalkan dia menjalani hukuman sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dia pasti akan merasa tersiksa gitu. Orang-orang tuh bilang apa susahnya sih, tinggal nunggu gitu loh, tinggal nunggu proses hukum berjalan aja. Tapi ada juga yang pro guys, kayak ini adalah perlakuan heroik seorang ibu yang membela anaknya guys. Dan orang-orang tuh bilang bahwa Marianne ini melakukan semuanya semata-mata hanya demi anaknya. Karena kejadian penembakan ini, Marianne dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Tapi dia dibebaskan ketika dia menjalani 3 tahun masa tahanan. So, gimana guys menurut kalian soal kasusnya Marianne Bachmeier ini? Kalau menurut aku sih Marianne ini sudah melakukan hal yang cukup heroik karena dia menghentikan Klaus si predator ini untuk tidak melakukan hal yang sama, untuk tidak terjadi di kemudian hari karena ya kan nyawanya sudah hilang gitu. Dan banyak juga yang bersimpati kenapa kasus ini bisa viral karena yaitu seorang ibu mana yang rela anaknya dilecehkan dan dibunuh tapi tidak membalaskan dendamnya gitu pada saat itu ya untuk Marianne. Kalian boleh tulis di kolom komentar gimana tanggapannya soal kasus ini, aku pengen tahu. Dan kalian juga boleh tulis di kolom komentar cerita apa lagi yang harus aku bawain. Kalau gitu terima kasih banyak buat yang udah nonton. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Aku Zalfa, sampai jumpa di satu cerita berikutnya. Dadah.